Perkenalkan, nama saya Yuliana Desna Maruma Bariloko dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Trisakti Yogyakarta. Saya akan memperagakan tiga gaya kepemimpinan. Ketiga gaya kepemimpinan ini akan mempengaruhi kita dalam kita membuka suatu usaha. Oke. Gaya kepemimpinan pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini memaksa, sistemnya itu lebih kayak memaksa, dan orang-orang yang pemimpin yang menggunakan gaya ini kepemimpinan otoriter itu mengekang orang-orang yang dipimpinnya, misalnya mempunyai batas waktu tertentu, terus si orang yang dipimpinnya itu dilarang untuk berpendapat, dan juga ada kekangan sehingga orang-orang yang dipimpin oleh gaya ini akan merasa ketakutan karena merasa dikekang dan tidak berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Kedua adalah gaya kepemimpinan lazy, di mana si pemimpin ini lebih memiliki gaya kepemimpinan yang masa bodoh, di mana dia tidak membiarkan saja orang-orang yang dipimpinnya itu bekerja sesuai dengan kemauan mereka. Misalnya di sini dia hanya menyuruh, tapi dia tuh tidak memberikan arahan terhadap apa yang dia akan perintahkan kepada orang-orang yang dipimpin. Dia hanya membiarkan mereka bekerja sesuai apa yang mereka inginkan. Untuk gaya kepemimpinan ini akan membuat orang-orang yang dipimpin dengan gaya ini akan menjadi malas tahu dan masa bodoh, dan mereka akan mengerjakan sesuatu dengan gaya mereka sendiri, dan akhirnya kadang-kadang karena mengikuti gaya kepemimpinan ini orang-orang yang dipimpin akan tidak terarah, dan mereka akan kadang-kadang cenderung mengerjakan sesuatu hal itu tidak sesuai karena mereka cenderung memiliki sifat yang masa bodoh. Oke, yang berikutnya merupakan gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin akan memperbolehkan orang-orang yang dipimpin ataupun karyawannya bisa memberikan pendapat sebanyak-banyaknya, dan nanti pendapat yang paling bagus akan digunakan. Dan di dalam gaya kepemimpinan ini si pemimpin akan lebih dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya ataupun karyawan. Misalnya di suatu perusahaan, mereka akan memiliki suatu ikatan di mana mereka tidak akan ada rasa takut ataupun canggung karena mereka diperbolehkan untuk berpendapat sebanyak-banyaknya. Dan gaya kepemimpinan ini juga membuat semua orang itu bisa memiliki keberanian untuk berpendapat. Oke, sekarang kita akan mulai menyaksikan skenario yang akan saya perankan, di mana saya berperan sebagai pemimpin dan kedua teman saya akan berperan sebagai orang yang akan dipimpin, dan di sini saya akan memerankan 3 jenis kepemimpinan. Dan di akhir teman-teman saya akan memberikan pendapat tentang gaya kepemimpinan yang saya berikan. Selamat sore. Hari ini kita akan membuat menara dari sedotan ya. Sekarang ini disiapkan 10 sedotan dan 10 jarum pentul. Dan di sini kalian itu harus membuat menara seperti ini ya. Harus seperti ini, sama persis seperti ini. Saya nggak mau beda daripada ini. Jadi saya kasih batas waktu untuk kalian cuma 5 menit untuk mengerjakan si menara ini. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya terserah kalian. Pokoknya saya mau dia tuh harus persis kayak gini. Pokoknya bentuknya harus seperti ini, dan ingat waktunya hanya 5 menit. Gak boleh lebih dari 5 menit. Harus 5 menit. Silakan dibuat ya sekarang. Ingat 5 menit. Apa seperti ini, Bu? Ya, lumayan. Lanjutkan. Pokoknya 5 menit si menara udah jadi.
Saya hanya butuh hasilnya, dan hasilnya harus sama persis. Oke, 5 menit sudah selesai ya. Sekarang langsung tunjukin hasilnya. Mana hasil yang udah jadi? Tapi seperti ini, Bu. Bagus, lumayan. Oke, sekarang kumpulkan ya, kumpulkan ke saya. Sore. Selamat sore. Oke, di sini kita akan membuat menara ya, menara dari sedotan. Di sini silakan kalian menyiapkan, pokoknya itu harus pakai sedotan sama jarum pentul. Terserah kalian mau pakai jarum pentulnya seberapa, mau pakai si sedotannya seberapa, yang penting saya taunya sudah jadi si menaranya tersebut, dan terserah juga kalian butuh waktunya berapa lama, terserah, yang penting sudah ada menara yang jadi. Silakan kalian buat menaranya. Saya akan tunggu hasilnya. Silakan Baik, dibuat. Bu. Oke, gimana? Mana hasilnya? Mana hasilnya? Seperti ini, Bu. Oke, baik. Langsung dikumpulkan ya. Oke, sekian. Sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik aja, toh? Baik, Bu. Baik. Kalian sehat-sehat ya di sana. Pokoknya tetap jaga protokol kesehatannya. Baik. Oke, sekarang kita akan mulai ya untuk mempraktekkan menara dari sedotan. Di sini kalian menyiapkan 10 buah sedotan dan 10 buah jarum pentul. Oke, sebelum itu mungkin ada yang sudah pernah membuat menara dari sedotan atau belum? Belum. Oke, kalau gitu Ibu akan tunjukkan ya bagaimana cara membuat ya si jarum pentul tersebut. Oke, di sini ada sedotan. Pertama kalian bikin dulu nih si untuk ini bagian atasnya. Pertama masukin, tusuk ini jarum pentulnya kayak gini. Begini ya. Sebentar. Gimana? Oke. Ibu akan tunggu sampai ya semua pada bisa. Apa seperti ini, Bu? Oh Untuk iya, mengaitkannya. bagus. Bagus ya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan buat dasarnya ya. Dasarnya itu kita akan buat
dasarnya itu persegi 4. Pertama seperti ini. Nah, masuk di sini di antara dua sedotan ini masukkan jarum tentunya seperti ini. Oke. Lalu berikutnya seperti itu. Pokoknya seterusnya seperti itu ya, bikin dasarnya sampai berbentuk persegi 4. Oke, sekarang coba dibuat. Oke, sementara kalian buat, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nanti hasilnya itu, hasil akhirnya akan seperti ini. Nanti kalian kalau memang masih kesulitan, nanti kalian bisa tanya gitu gimana cara buatnya. Nanti Ibu akan tetap stay di sini dan akan menunggu jawaban kalian. Pertanyaan kalian maksudnya, kalau misalnya kalian masih kesusahan untuk cara pembuatannya. Silakan ya terus dicoba untuk membuatnya, nanti kalau udah selesai langsung nunjukin aja hasilnya. Semangat semuanya. Ya, Bu. Nunjukin hasilnya aja. Silakan ditunjukin hasilnya. Seperti ini. Ini. Iya, benar seperti itu. Bagus, kalian memang hebat. Bagus. Oke. Pembuatan menara dari sedotan hari ini untuk perhatiannya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sekian dan terima kasih. Oke. Tadi kan kita sudah mempraktekkan 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, sama lazy. Mungkin dari teman-teman sekalian mungkin bisa memberikan pendapat di antara 3 pemimpin tadi, mungkin mana yang paling bagus menurut kalian. Mungkin dari Denisa dulu. Baik, kalau menurut saya, tipe kepemimpinan yang paling saya suka yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Karena di sini bawahan dan juga atasan atau pemimpin bisa saling berdiskusi dan akhirnya akan punya jalinan yang kuat. Saja. Oke, sekarang kalau menurut Bella? Menurut Gimana saya dari- juga Indonesia, alasannya ya begitu, tidak ada maksudnya bisa saling berpendapat tanpa adanya paksaan atau apapun. Oke, berarti kalian paling tidak suka itu yang yang lazy sama otoriter ya? Ya. Ya. Oke.